Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Az-Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 101214667 dari kelas C10 Manajemen semester 3. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Al-Mawani' fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah dengan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko MSI. Al-Mawani' fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama ada fasik. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, kesombongan, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati mereka, orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga, zolim. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Kemudian yang keempat, dusta. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri dengan mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah dengan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Dan yang kelima, banyak dosa. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maka berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Sifat yang berasal dari syubhat. Yang pertama, jahil, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga, menyimpang. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah atau tertutuplah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah dengan benar. Yang keempat, lalai. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirah hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Dari pembahasan yang tadi, setidaknya atau sedikitnya kita tahu bahwa apa sih hal yang menghalangi manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat itu kan hawa nafsu, syubhat itu keraguan-raguan atau rancu gitu ya, kerancuan. Sudah semestinya kita menghindari dua hal ini sekuat tenaga kita. Semoga dengan kita yang sudah paham dengan penyebab-penyebab penghalangnya untuk dekat dengan Allah menjadi pengingat atau mudah-mudahan menjadi teguran agar terhindar untuk melakukannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.